Halo, assalamualaikum. Apa kabar, Kapri? Ketemu lagi nih sama Kapri. Lur, sorry ya Lur ya, baru bisa ngereading nih untuk teman-teman semua ya. Kita lanjutin lagi ya readingan sebelumnya. Ini masih energi Nichun yang akan kita bahas. Oh iya Lur, kalau nanti audionya agak berisik ya, banyak suara-suara di sini yang kedengaran ya, saya mohon maaf ya. Karena seperti biasa ya, videonya nggak diedit, jadi kalau ada audio yang kurang enak ya saya mohon maaf ya. Oke, Capricorn. Ya, semoga banyak kabar baik untuk Capri. Oh iya nih, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih ya? Monggo komen dulu deh, dari kota mana yang hadir. Gimana sedulur Capri, sehat semua ya? Oke, kayak biasa kita modenya belak-belakan dan energinya bisa vice versa. Capricorn. Gimana situasi Capri dari pertengahan bulan ini sampai ke akhir bulan? Oke, Capri. Ini akan seru ya. Ada hal penting juga yang akan saya sampaikan di sini untuk Capricorn. Oke. Kenapa Capri? Ini saya merasa ada beberapa di antara Capri yang lagi kecewa, kesel. Lur, sabar ya Lur ya. Ya, kedepannya sih untuk Capricorn sendiri ya, di sini saya tegasin sih, kamu harus berhati-hati ya di sini teman-teman semua. Berhati-hati dengan sifat manusia yang ada di sekitar kamu. Ya, sepertinya ada, ya mungkin kamu sudah menyadari ya, sebagian di antara Capri mungkin sudah nyadari, sudah tahu kalau ini orang sebenarnya kurang baik gitu loh ya. Ya ini sih nggak jauh-jauh dari kamu sih orangnya, orang yang ya mungkin lagi deket sama kamu gitu. Ya, pesanku sih hati-hati ya dengan, karena sifatnya gini loh, ini orang sifatnya cukup manipulatif ya teman-teman semua. Dan kedepannya kamu juga akan tahu sebenarnya ya, karena di sini ada petunjuk tentang seseorang ini. Ya, kalaupun dia nggak baik ya kamu akan merasakan gitu. Karena biasanya Capri itu tajam ya dalam berpikir. Capri punya ketajaman intuisi juga di sini. Dan untuk teman-teman yang mungkin beberapa waktu sebelumnya ngalamin kegagalan atau situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya, ada rezeki kok ya nggak jadi gitu loh ya. Jadi apa ya, di sini saya pengen ngobrol deh sama beberapa di antara Capri yang lagi ngerasa kayak hampa, mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Kamu di sini ngerasa sendiri, kamu ngerasa tuh apa ya, semua yang kamu lakukan tuh kenapa ya kok terasanya gagal atau nggak dihargai kayak gitu. Dalam segi kerja pun juga kamu kadang ngerasa capeknya itu
apa ya, kamu tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, ya berusaha sebaik-baiknya, cuman kayak nggak dipandang gitu loh. Ya, hal itu sih sebenarnya hal-hal seperti itu hal yang termasuk lumrah dalam dunia pekerjaan ya gitu. Tapi ya di sini harus kita olak-alik dulu ya teman-teman Kapri gitu loh. Kalau memang kamu ngerasa, wah kinerjaku, kerjaanku kok terasa kayak kurang dihargai, ya bla bla bla. Ingat satu hal ya, dimanapun tempat yang namanya orang cari rezeki itu nggak mudah. Pasti ada tantangannya. Dan kembali ke dalam posisi ya. Kalau misalkan nih atasan kamu atau bos kamu mungkin kurang menghargai kamu dengan kinerja kamu, ya balik lagi. Yang penting kamu kerjaan kamu beres, selesaikan kerjaan kamu dengan baik, udah jangan terlalu mengharap yang bla 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 gitu. Yang penting posisi kamu dalam kondisi aman. Tapi di sini dalam segi kerja kamu harus ya gini sih, Kapri sebenarnya udah ngerasain sih. Ada beberapa orang ya di dunia kerja si Kapri ini yang notabene busuk gitu loh, toksik, bahkan sifatnya tuh manipulatif banget gitu, dimana depan kamu baik tapi di belakang kamu ternyata ya gitulah gitu ya. Ini orang suka cari muka sebenarnya. Ya, saranku hati-hati sama orang seperti itu ya, Kapri ya. Di sini udah deh, kamu kalau bisa jangan terlalu terpengaruh oleh sifat-sifat mereka yang kurang baik itu, karena satu sisi ya kamu masih butuh kerjaan ini, teman-teman, gitu loh. Ya walaupun kadang kamu ngerasa ya gimana mau semangat gitu loh ya. Sedangkan kayak ngerasa serba salah aja, kamu kadang tuh bingung harus bagaimana gitu loh ya. Hmm, ya sebenarnya sih kedepannya juga nggak ada yang gimana-gimana sih ya, dalam segi karir kamu sebenarnya berjalannya cukup baik aja sih. Cuman ya itu tadi tentang orang di sekitar kamu ya, atau ya kamu tahu sih sebenarnya orangnya siapa. Tapi ya udahlah, cuekin aja sih Lur gitu, cuekin aja sih. Selama dia nggak nyenggol kamu, ya kamu harus tenang gitu. Cuman ya ini tak kasih masukan juga sih. Mungkin ada yang lain yang datang ke sini yang kepo, pengen tahu Kapri kondisinya bagaimana ya. Di sini Kapri lebih sebenarnya nggak mau lah itu istilah ganggu orang ataupun apapun itu gitu loh. Ya Kapri lagi fokus dengan dirinya sendiri, Kapri lagi fokus dengan pekerjaannya gitu. Cuman ya tuh tadi jangan disenggol ya. Kapri jangan disenggol ini Kapri gitu. Hmm. Karena kalau Kapri sudah mulai disenggol, ya yang nyenggol ini akan dijelajahin sama si Kapri gitu loh. Oke, jadi em, ya ini kembali ke tentang perasaan lagi sih, Lur ya. Karena ya mungkin ada di antara kamu berpikir pengen pergi, pengen pindah. Bahkan di sini ada tawaran juga sebenarnya ya. Ya mungkin sebagian di antara kamu ditawarin project baru, kerjaan baru. Cuman kamu masih kayak enggan untuk pindah karena kamu siapa nih yang sedang dalam posisi yang berada di zona nyaman ya dalam segi karirnya. Ya, ini perlu pertimbangan sih sebenarnya. Kalaupun ya sampai apa dari tanggal 15 sampai akhir bulan ini ya, apabila nanti ada tawaran kerja atau job yang baru, ya ini perlu kamu pertimbangkan dulu deh. Satu, kamu harus koreksi secara lingkungan di dunia kerja kamu sekarang bagaimana, dan kamu koreksi tentang tawaran yang akan datang. Kalau nanti ada, ya pesanku, tolong kamu koreksi dulu deh tawaran ini gitu loh. Kira-kira tawaran ini bagaimana, baik atau tidaknya, sistemnya bagaimana, itu harus kamu telusurin dulu, ya. Dan ya mungkin kedepannya sih untuk segi karir ya, beberapa di antara Kapri ada kemungkinan kamu harus mengambil jalan yang sulit, karena jalan yang sulit tidaklah selalu sulit. Biasanya pilihan yang sulit adalah jalan yang terbaik. Ya, ya balik ke teman-teman lagi sih ya. Ini hanya sekedar saran atau masukan aja sih gitu loh. Karena zona nyaman itu memang membuat kita terlena sebenarnya gitu loh ya. Tapi balik lagi, setiap pengertian itu mempunyai sudut pandang berbeda-beda ya. Balik ke sudut pandang teman-teman lagi lah ya.
mengenai situasi kamu di sini. Karena di sini juga saya nggak bisa memaksakan kamu harus ini harus itu, nggak bisa. Saya hanya bisa ngasih gambaran sih itu loh ya. Kalau memang nanti ada kesempatan, ada peluang tentang tawaran pekerjaan yang baru, please kamu analisa dulu deh, kamu koreksi dulu deh. Kalau memang kamu yakin dengan tawaran itu, ambil aja sih gitu loh. Ikuti kata hati kamu, Kapri itu. Karena ya banyak sih di antara Kapri di sini yang berusaha untuk ya sabar sih ya ngadepin kondisi lingkungan yang tidak baik-baik saja ini gitu loh. Kayak gitu, lanjut lagi. Ya nanti di ini energi lebih ke akhir bulan sih ya. Mungkin nanti amati dari tanggal 25 sampai 30-nya. Nanti dirimu amati, Kapri. Ya semoga di situ apa yang menjadi angan-angan kamu ada petunjuknya. Amin. Ya, saya hanya bisa doain yang terbaik sih untuk Kapri di sini. Ya, untuk Kapri di sini, jujur di sini secara diri si Kapri itu sendiri, ya secara emosi sebenarnya cukup stabil, cuman mengenai perasaan aja sih gitu loh. Ya perasaan yang kayaknya lagi beku gitu loh ya. Dan bingung gitu, bingung ini gini sih, ada beberapa di antara Kapri di sini sebenarnya lagi ngamati seseorang. Cuman kayak dilema gitu loh. Ini orang sejauh kamu kenal dia baik sama kamu. Cuman satu sisi kamu ngerasa kayak dimanfaatin doang. Atau kamu ngerasa kayak kurang dihargai sama ini orang gitu loh. Ya ini tentang koneksi lah ya. Bisa tentang koneksi kamu di dunia karir ataupun dalam segi asmara atau dengan orang terdekat kamu sendiri di sini. Kayak gitu. Ya, jujur ya ini gejolak batin ya yang sedang beberapa di antara Kapri alami gitu loh. Ya gejolak batin ini memang agak rumit sih untuk kita wedar ya, untuk kita bahas tuh memang agak rumit ya. Karena di sini ada suatu perasaan yang sedang dirasakan si Kapri ini kayaknya complicated gitu loh. Bingung dengan apa yang sedang dirasakan. Kenapa ya kok rasanya hampa banget gitu, kayak mager lah, bad mood lah, mau ngapa-ngapain tuh kayak kurang semangat lah gitu. Ada nggak di antara kamu yang dalam posisi itu? Terus solusinya gimana kalau misalkan nih kamu ngerasakan hal-hal yang seperti itu? Kamu harus cari kesibukan, Kapri. Oke, kamu harus hibur diri kamu lah. Oh ya, olahraga bagus. Oke, olahraga bisa. Kemudian kamu bisa jalan-jalan atau yang punya hobi nih, mancing atau apa gitu, atau shopping. Ya kalau shopping balik ke duit lagi ya. Kalau nggak ada duitnya jangan dipaksa lah gitu. Mungkin kamu bisa cari alternatif lain gitu. Jadi di sini perlu meningkatkan hormon si dopamin itu sendiri ya. Tahu kan dopamin? Ingat loh ya, dopamin itu hormon kebahagiaan. Jangan larinya ke hal negatif loh ya. Nggak boleh. Karena kebanyakan orang mikirnya ke situ, tapi bukan tentang itu. Jadi kamu di sini perlu menaikkan moodnya kamu, Kapri. Siapa nih ya? Ini banyak nih kayaknya Kapri lagi bad mood banget. Ayo, yo pora, nggak usah senyum-senyum lah. Oke, jadi apa ya? Kapri di sini sedang belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri, belajar untuk menyemangati diri sendiri. Karena ya mau gimana pun, ya semuanya kamu rasakan sendiri, kamu pikir sendiri gitu. Ya bahkan punya pasangan pun ya gitulah ya. Mungkin dia lagi sibuk dengan dunia dia sendiri. Kapri banyak yang sedang merasa kurang perhatian dari orang terdekatnya ya. Tapi ya ini Kapri sih. Kapri identik dengan jiwa atau mental yang kuat. Kapri itu mentalnya kuat-kuat loh sebenarnya. Baja semua nih mentalnya, jadi sendiri pun nggak takut gitu. Oke, jadi Kapri, ini tak kembalikan ke diri kamu ya, karena segala sesuatu yang kamu hadapi akan jauh lebih sulit ketika diri kamu sendiri bad mood dan semangat kamu kurang. Ya, makanya tadi saya singgung tentang dopamin ya. Ya untuk menaikkan hormon dopamin itu banyak sebenarnya, bisa dengan makan coklat atau kamu berolahraga atau kamu ngikutin hobi kesukaan ya gitu. Atau mungkin kamu bisa cari hiburan yang lain gitu. Ya di sini kamu perlu waktu untuk diri kamu dulu deh ya.
mengenai dunia ini bla bla bla, ya segitulah namanya kehidupan. Capek, lelah, letih ya kamu di sini petunjuknya kamu perlu waktu untuk diri kamu dulu deh ya. Agar kamu bisa ya tenang dulu deh yang penting gitu. Kalau kamu bisa menenangkan diri kamu, perasaan kamu dan kamu bisa menaikkan lagi semangat hidup kamu di sini, ya semua akan berjalan jauh lebih baik nantinya kayak gitu Kapri. Kemudian mengenai saya kasih clue lagi untuk Kapri, hati-hati dengan rasa kekecewaan ya. Please banget untuk semua Kapri di sini, tolong deh untuk Juni ini ya, dari pertengahan sampai akhir bulan ini, please jangan kamu gampang percaya sama orang gitu. Kritisnya warga plus 62 ini terkadang mudah banget menilai orang itu baik gitu loh. Contoh ya, orang beratribut ya, orang berkostum ya, mau kostum apapun lah biasanya ya, maaf ya, oknum lah ya, saya sebut oknum. Misalkan nih ada oknum berkostum agama nih ya, dari ngelihat dia pakai kostum seperti itu pasti kebanyakan berasumsi ini orang baik gitu loh. Padahal enggak gitu ya. Enggak bisa dinilai langsung seperti itu. Yang baik belum tentu baik. Terus kemudian ada orang yang tutur katanya bagus, suka nasihatin, suka ngebimbing lah, inilah itulah bla 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 bla. Ya please, kamu jangan terlena. Jangan langsung berasumsi, wih ini baik, belum tentu. Ya. Karena di sini kamu bisa terlena, Kapri gitu. Hati-hati ya. Ya, di sini saya tidak menyalahkan kamu ketika kamu menilai seseorang ini baik. Itu nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang sering terjadi ketika seseorang menilai, oh ini baik nih gitu. Itu kebablasan gitu loh. Ya. Bahkan nurut gitu, itu yang saya heranin. Siapa nih yang pernah kayak gitu nurut sama orang gitu? Ini si A ngomong A, ini ngomong itu, kamu ngikut aja nih. Karena kamu sudah menilai ini baik, sehingga kamu menanamkan rasa kepercayaan yang tinggi sama dia. Ingat loh, percaya sama manusia, ujungnya kecewa. Serius, fakta. Ya. Jadi kamu perlu keseimbangan di sini. Percaya tetap kita harus percaya, tapi please jangan sampai berlebihan. Ya. Lebih baik kamu percaya dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, jauh lebih baik. Nggak akan kita kecewa gitu loh, daripada kamu memberikan kepercayaan kamu, keyakinan kamu berlebihan sama manusia, pasti akan kecewa, titik, nggak ada alasan ya. Faktanya banyak kok gitu, mungkin kamu sering ngalamin hal itu ya gitu sih Kapri. Oke. Jadi di sini mengenai ya tadi tentang seseorang yang mungkin dekat sama kamu, atau yang ya inilah manusia manipulatif tadi, yang jujur sih kerasa banget di sini ya. Ya dia bermuka dua lah bla bla bla. Ini berada dimanapun lah ya, bisa dalam circle pertemanan, asmara, atau yang lagi dekat sama kamu, atau dalam segi karir. Ini kamu harus waspada. Jadi kamu si Kapri harus bersikap bagaimana ya di sini ya. Satu, fokus ke dirimu dulu deh, satu ya. Yang kedua, kalau masalah kerja ya udah kamu kerja, yang penting kamu kerja, selesaikan kerjaan kamu, sudah. Mau mereka ngomong A, B, C, D, biarkan. Jangan sampai kamu kegoyang dengan mereka gitu loh. Karena ingat, gejolak diri secara batinnya si Kapri ini lagi nggak baik-baik saja, lagi agak sensitif gitu loh. Yang saya khawatirkan nanti kalau terlalu kamu ngerespon ocehan-ocehan mereka ini, kamu yang akan drop nanti Kapri kayak gitu. Wow. Lanjut lagi, kalau mengenai hal baik ya, itu nanti di tanggal 25-an sih. Ya, mendekati akhir bulan ini sih Kapri. Itu kalau yang kurasakan. Nanti ya kamu amatin sendirilah gitu ya. Mungkin ada, ya sering sih kadang saya nemuin di komentar ya, kok isinya negatif semua yang dibahas, kok nggak ada yang baiknya ya gitu loh. Saya nggak mau nanggepin sih, karena ya mungkin pola pikirnya masih kayak anak kecil, kurang dewasa. Karena ya di sini perlu kamu pahami lah gitu loh ya. Karena terkadang apa yang saya sampaikan ini perlu dikaji lagi, perlu dimaknai lagi ya, dan perlu pendewasaan juga di sini ya. Ya jujur sih, saya
eh nggak tahu ya, readingan kali ini saya pengen ngobrol banget sama Capri yang sedang nggak baik-baik saja nih. Wah, gejolaknya luar biasa sih. Jujur aja saya apa ya. Makanya di sini banyak em, saya singgung tentang lingkungan, lagi-lagi tentang lingkungan ya. Gitu. Oke, Capri, em, please nanti kedepannya ya mulai saat inilah kamu harus merubah mindset kamu, harus merubah pola pikir kamu ya. Apa yang menyakiti kamu mungkin di sini ada tentang memori, kenangan yang sudah lalu tiba-tiba keinget lagi. Jadi jujur ya, isi kepala ini rame banget loh gitu. Ya, perasaan kamu sedang gak enak sedikit aja kamu ngerasa gak enak dalam batin kamu, itu akan menarik energi masa lalu ya, yaitu kenangan-kenangan kamu dari alam bawah sadar kamu yang sudah lalu, itu akan ketarik lagi dan semuanya muncul di pikiran. Ya, ketika kamu mengalami tiba-tiba nih kamu keinget dengan orang yang membuat kamu kecewa lah, yang inilah, yang itulah, di situ kamu punya hak ketika ingatan itu muncul. Hak kamu apa? Hak kamu adalah menerima atau menolaknya. Kalau kamu menerima, kamu akan terus berlarut ke dalam diri kamu. Kamu akan mengalami kesengsaraan. Kenapa? Karena memori yang buruk terus kamu ikuti, memori itu pasti akan menciptakan kesedihan. Satu, yang kedua, kamu akan terus berlarut ke dalam itu. Apalagi terkadang Capri ini kalau sudah kepikiran, waduh, siapa nih yang tipe kalau orang yang gampang kepikiran, gampang berperasaan, ya yang sensitif seperti itu, ini akan terus berlarut loh. Ya, hanya karena kenangan yang sudah lalu, ini bisa membuat Capri drop. Hati-hati dengan itu semua. Makanya di sini kamu punya hak untuk menolak segala kenangan buruk yang muncul di dalam perasaan atau pikiran kamu. Please, tolaklah itu. Jangan kamu ikuti. Itu semua bullshit gitu loh. Ngapain sih kamu harus ngikutin kenangan-kenangan itu? Kan itu sudah lalu. Waktu nggak bisa berputar, Capri. Ya, nggak bisa. Kamu nggak bisa kembali ke masa lalu itu. Dan kamu nggak bisa menolak kejadian itu. Gitu. Ya, mungkin itu bagian dari perjalanan kamu, ya mungkin itu ujian kamu, atau mungkin di balik segala peristiwa buruk yang sudah kamu alami, ternyata ada banyak ilmu di situ. Coba berpikir dari sudut pandang yang berbeda dulu deh gitu loh. Oke. Oke, lanjut lagi. Di sini sebenarnya capek banget ya, nggak tahu lah, saya ngerasa kan Capri lagi benar-benar ngerasa capek dengan dirinya sendiri. Satu, yang kedua tentang ya lagi-lagi tentang lingkungan lah. Mengenai hubungan di sini, em, ini ada penyakit hati ya. Saya belak-belakan aja sih. Di sini banyak yang sedang konflik. Ya gitulah, mungkin diem-dieman, saling diem atau ya gitu ya, sewot sana sewot sini, yang mukanya udah kayak kain kusut nih gitu. Ketemu bukannya senyum lah atau apa, ini udah kayak kain lap nih muka gitu. Ilfil gitu. Kemudian siapa nih, kalau ini vice versa yang saya bahas ya. Ya bisa Capri, bisa pasangan Capri. Ini kalau ngomong udah kayak kereta api, ada rem. Iya, kalau kereta api ada rem sih. Cuman ini lebih parah dari kereta api gitu loh. Ya, kamu ngomong A, dia jawab A sampai Z, bingung ngadepinnya gitu. Kemudian di sini ada penyakit dalam hubungan ini, yaitu tentang masa lalu. Siapa nih yang hobinya ngorek-ngorek masa lalu? Lu kira dengan cara lu ngorek kayak gitu hubungan lu akan baik? Enggak, bro. Ini akan berakhir nanti. Capek ini orang ngadepin sifatmu. Ini lagi-lagi perkara sifat yang harus saya kupas. Karena ada. Saya ngerasakan kuat banget tentang itu. Gitu loh. Please ya, ini vice versa. Tentang hubungan Capri. Udahlah, yang udah lalu ya sudahlah. Dia memang salah kok. Iya memang dia salah. Tapi bukan berarti terus-terusan dikorek gitu. Dia sedang berproses gitu. Dia sedang belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, sedangkan kamu sendiri kalau ada masalah terus kamu pingin memperbaiki diri, ya pasti semua akan ada namanya proses. Ya, gitu. Udahlah ya, please. Tolong siapapun itu di luar sana. Tentang masa lalu jangan dikorek-korek lagi deh.
Jangan diingat-ingat, gak ada gunanya. Nyakitin yang ada ini akhirnya apa? Menciptakan yang namanya penyakit hati. Ya, penyakit hati ini akhirnya menciptakan apa lagi? Perasaan batinmu beku, hambar. Lu nggak ada rasa cinta dengan dia. Akhirnya apa? Bingung kan? Lu mau bertahan sulit, pergi sulit. Ayo, iya pora. Renung no bro. Ini vice versa. Sekali lagi, ya. Ini bisa kapri, bisa pasangan kapri. Dengerin gitu loh. Ya. Satu sisi kamu pingin hubungan ini membaik seperti dulu gitu loh. Cuman sekarang gimana? Ini sama-sama beku loh. Kalau kayak gini gimana coba hubungannya? Kalau untuk yang belum nikah masih oke lah, fine gitu. Masih banyak, masih ibaratnya jalannya masih luas. Ya, masih pacar-pacaran nih ngomong putus beres selesai, nggak ada ikatan apapun. Lah ini ya sudah nikah gimana coba? Ayo. Bertahan sakit, pergi sulit. Isinya hari-hari cuman apa ya? Wah, udah kayak tawon yang buyar gitu loh, tau kan? Tawon buyar ngomong suaranya tuh udah wah, rame ini minta ampun. Ya, belum lagi perasaan yang selalu merasa serba salah gitu. Oke, yuk perbaikilah yang sudah-sudah lah ya. Kemudian komunikasi perlu diperbaiki. Perbaikilah komunikasi. Apakah dengan diam itu semua akan berjalan baik? Enggak lah. Sifat diam tuh bagus, cuman harus tahu tempatnya gitu loh. Harus tahu kapan kamu harus diam dan tidak. Oke, dan kemudian di sini siapa nih di antara kamu yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang ya, tapi kamu selalu punya harapan. Ini masalahnya. Kamu menjalin hubungan sama dia nih, kamu tuh tahu ini orang nggak baik gitu loh. Kamu tahu ini orang busuk. Kamu sadar itu. Tapi dalam hatimu selalu mengatakan, oh nanti dia pasti berubah kok. Nanti dia akan berubah kok. Ini vice versa. Ini antara kamu yang merasakan, bisa jadi dia yang mengucapkan kayak gitu. Aku mau berubah kok nantinya. Aku akan jadi baik kok nantinya. Halah, halah. Ayo. Gitu loh, Lor. Ya. Ketika kamu mengharapkan seseorang itu berubah menjadi baik nantinya, bro, kamu jangan terlalu berharap ke dia. Korek gini deh, sederhana aja lah. Ke dirimu dulu deh. Ya, dirimu mau berubah menjadi yang jauh lebih baik, kira-kira gampang nggak tentang itu? Apalagi tentang orang lain. Diri sendiri aja sulit. Terus kamu mengharapkan seseorang berubah jauh lebih baik, sedangkan dia sendiri belum mau berubah, gimana? Capek nggak kamu kira-kira gitu loh? Ya. Jadi di sini clue-nya adalah ketegasan lah hubungan kamu. Ini masalah hubungan luas lah ya. Mau kamu nikah atau belum nikah sama aja. Kamu koreksi lah, kamu renungin lah. Sesuaikan dengan kondisi. Kamu perlu ketegasan di sini. Kenapa? Kamu ngerasa gini loh, kalau aku rasa ya, kamu tuh kayak capek banget, kayak berputar-putar, siklusnya tuh mutar terus gitu loh. Kamu mau pergi dari dia tuh sulit, karena dia pinter ngomong, ya kan? Dia pinter ngomong, pinter ngoceh, pinter ngerayu nih. Ketika kamu mau pergi, ketika kamu marah, wah dia tuh udah kayak apa ya? Waduh, pokoknya kata-katanya ini amazing lah pokoknya, sangat meyakinkan kamu, loh. Akhirnya apa? Balik lagi. Sedangkan kamu udah capek di sini. Ya kalau kamu nggak tegas dalam hubungan kamu yang kayak gitu, ya gimana lo bro? Ya, yuk sekarang petunjuknya untuk Capri ini, kamu harus berlogika dan berakal sehat. Itulah kuncinya. Ya, dalam kehidupan kamu ini sampai akhir bulan ini, kuncinya untuk Capri hanya logika dan akal sehat. Pakai itu sekarang juga. Jangan selalu pakai perasaan. Oke? Terus jangan berpikir wah dia nanti akan berubah, akan baik, akan ini, akan itu. Ya, jangankan dia, wong diri kamu sendiri aja kamu masih bingung kok, apalagi orang lain gitu loh. Oke, biarkan nanti dia berproses dengan hidupnya sendiri kok. Kamu mau paksa dia berubah, kalau dia nggak mau berubah gimana? Capek kamu bro. Gitu loh. Iya lur ya.
Ya kata bro ini sebutan untuk saya apa ya, ibaratnya temen lah ya kata bro ini, mau cowok mau cewek. Tapi gini loh, kenapa saya komen kata bro, karena ada kadang komentar yang error gitu loh. Saya ngomong bro dikiranya ini saya ngomong sama cewek sama cowok. Aduh, udahlah. Sorry malah bahas komentar ya, karena jujur seru sih energi apa. Sangat menarik nih energi si Capri di sini. Oke, Capri ingat ya, di sini ketegasan, akal sehat, logika itu kuncinya. Terapkan mulai hari ini, saat ini, detik ini. Karena ya semoga sih kamu bisa keluar dari situasi sulit ini, gitu. Ya, Capri ya. Masa depan kamu masih luas, jalan kamu masih panjang. Oke, jangan sia-siakan dirimu, jangan sia-siakan waktumu. Ya, ingatlah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Oke, kamu udah lelah, udah capek banget di sini. Pengorbanan kamu udah nggak hitung lagi untuk dia. Oke, terus kamu masih mau aja diloloin ya. Masih mau aja dibohongin oleh dia karena sifat dia manipulatifnya parah. Ini udah kelas tinggi nih orang gitu loh. Ya, arti kelas tinggi ini bukan kelas seorang pemain sinetron, tapi dia sudah sutradara kelasnya ini. Kalau kamu nggak cepat sadar ngadepin manusia kayak gitu, lu akan semakin terpuruk. Oke, ya. Keputusan di tangan kamu. Kamu punya hak untuk hidup kamu. Ingat, senang, sedih, sakit, susah, apapun itu hanya kamu yang merasakan. Bukan orang lain, bukan keluarga, orang tua, adik, siapapun, nggak ada. Kamulah yang merasakan. Ya, mau mereka ngomong A, B, sampai Z, kamu yang merasakan. Kamu yang punya pilihan, kamu yang punya ketegasan. Hidupmu ya kamu yang nentuin, bukan mereka. Jangan mau hidup itu diatur orang. Gitu loh, ya. Oke, nanti mungkin bisa kamu ulang-ulang atau kamu bisa dengerin ulang apa yang saya bahas di sini. Karena butuh kedewasaan dalam memahami di sini agar kamu tidak salah paham, ya. Oke, Lur. Udah. Itu tadi ya. Semoga kamu bisa memahami. Udah kembalilah ke jati diri kamu. Udah waktunya menjadi Capri yang sebenarnya Capri di sini. Oke, dan sadari dan rubahlah. Oke, itu yang bisa saya bahas di sini untuk Capri ya. Semoga ada manfaatnya. Ya, jikalau ada salah kata ya saya mohon maaf lah ya. Saya juga manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. The next time kita jumpa lagi untuk di pembahasan bulan berikutnya. Oke, bye-bye semua Capricorn.